Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum materi disampaikan, dimohon untuk peserta mendengarkan dengan cermat karena akan ada tugas meresum materi yang akan diberikan di akhir acara nanti. Baik, penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Yogi Bakti Marhenta S.Farm and Farm. Kepada Bapak Apoteker Yogi Bakti Marhenta S.Farm and Farm, dipersilakan. Baik, apakah terdengar suara saya? Mohon untuk konfirmasinya, MC. Iya, Dengar Bapak Pak, sudah jelas terdengar. Pak Yogi. Oh iya, baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Yang terhormat ya Bu Evi selaku Dekan Fakultas Farmasi, kemudian teman-teman ya dari Fakultas Farmasi, ya Gubernur, kemudian Ketua Pelaksana ya. Jadi saya ya diminta dari panitia ya untuk mengisi ya berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ketua Pelaksana dan juga Gubernur ya berkaitan dengan motivasi, ya, motivasi. Kemudian tadi juga yang menarik itu adalah mungkin ya latar belakang masuknya farmasi ya, terkadang itu atas dasar dipaksa oleh orang tua misalnya, atau mungkin mengikuti pacar misalnya. Nah itu kan sebagai latar belakang ya mungkin akan saya sampaikan di materi ini terutama ya. Kemudian yang jelas di akhir materi ini nanti akan saya sampaikan adalah kalian itu tidak salah prodi yang pastinya ya. Tidak salah pilih prodi karena prodi farmasi ini ya, yang jelas ya jurusan farmasi ini adalah jurusan yang tepat bagi adik-adik ya, khususnya untuk prodi ini apa ya, D3 ya ataupun dari sarjana farmasi seperti itu. Saya izin untuk share screen. Nah, ya oke, baik. Ya. Nah, MC apakah bisa terlihat? Bisa dikonfirmasi? Iya, Bapak sudah terlihat. Oh ya, baik. Di materi yang akan saya sampaikan ini ya, di sini saya butuh sharing ya, sharing dari peserta-peserta khususnya ya. Jadi pengennya itu kita sering interaksi pastinya ya, karena sudah disampaikan oleh Bu Dekan pada dasarnya itu bukan hanya hard skill ya, tetapi soft skill itu juga harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa farmasi. Ya, jadi harus dimiliki oleh mahasiswa farmasi. Yang jelas apa sih yang tadi? Nah, yang jelas adalah dari komunikasi ya. Komunikasi sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi juga ya, Dekan Fakultas Farmasi pada dasarnya itu harus seimbang, harus balance ya. Balance yang dimaksud adalah hard skill dan soft skillnya harus berjalan bersamaan ya. Kita hanya mengejar IPK bentuk riset ya, pada dasarnya itu sebenarnya itu peluang ya dimiliki oleh mahasiswa ya, khususnya lulusan farmasi itu ternyata kebutuhan-kebutuhan bukan hanya IPK saja yang dibutuhkan oleh lahan ya, tetapi juga soft skill-nya ya, dari segi komunikasinya ya, dari segi lain-lainnya seperti itu. Jadi ini nanti kita coba untuk sharing ya, nanti untuk peserta-peserta jika ada pertanyaan ataupun nanti saya tanyakan, kita bisa komunikasi langsung seperti itu. Baik, kita langsung aja ya. Makanya di sini saya buat sebuah topiknya adalah sharing is caring ya, seputar dari farmasi seperti itu. Ya, ini yang tadi saya sebenarnya pengen bermula ya, atau di awal ya, pengen bertanya dulu lah alasan masuk farmasi. Nah, ini terus terang itu ini menjadi poin sebenarnya utama ya, karena saya yakin ya dari
sekian ratus mahasiswa ya, baru ini pasti mereka masuk farmasi. Itu banyak sekali alasan ya. Coba saya pengen tahulah dari sekian ratus mahasiswa ini, coba saya pilih salah satu ya. Kita pengen interaksinya ya. Mungkin dari yang nampak di layar saya ini adalah Mbak Natasari ya. Respon suara saya Mbak Tiara. Coba bisa diaktifkan. Belum dengar Mbak Tiara? Oh, mungkin MC bisa arahkan untuk bisa kedengaran suaranya, operator misalnya. Mbak Tiara bisa respon suara saya? Wah, masih belum terdengar ternyata ya. Mungkin ada pengaruh jaringan pasti ya. Coba yang lainnya lagi, mungkin ini yang kelihatan lagi dari Pasta ya, grup Pasta ini. Lusvita Dwi Kurniawati ya. Mbak Lusvita bisa aktifkan mikrofonnya. Mbak Lusvita, ya coba. Mbak Lusvita bisa respon suara saya? Iya, bisa. Nah, bisa. Mbak Lusvita, alasan masuk farmasi karena apa coba? Saya boleh tahu. Karena sudah cita-cita dari dulu. Cita-cita dari dulu. Mbak Lusvita lulusan dari mana? Lulusan dari SMAN 1 Gondangan, Jo. Oh, SMA ya berarti ya. Bukan SMF ya. Oh, berarti cita-cita. Bagus ini berarti cita-cita ya. Coba yang lainnya lagi saya pengen tahu dari Kapsul ya, grup Kapsul ini. Coba grup Kapsul saya minta Mbak Alvina Tiastaningsih. Respon suara saya Mbak Alvina? Iya, Bapak bisa. Nah, coba kalau kemarin boleh tahu masih kenapa coba? Dulu sudah ingin masuk di farmasi. Oh ya, bagus ini jawaban semuanya ya. Satu lagi, saya ingin membandingkan lagi dari grup injeksi. Ayo grup injeksi. Yang keluar di layar saya adalah Mbak Fikriyato Sidik. Ya, ini Mbak Fikri, bisa respon suara saya Mbak Fikri? Iya, Bapak. Gimana alasan masuk Karena farmasi? peluang yang Karena sangat apa? tinggi. Peluang yang sangat tinggi ya. Oke, baik, jadi dari 3 ya yang tadi saya ambil sampling ternyata dengan alasan yang berbeda, tapi yang di sini saya apresiasi adalah memang alasan-alasan kalian yang tumbuh itu memang positif ya, karena peluangnya tinggi ya, entah itu karena tertarik dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi ya saya sudah sampaikan di awal tadi adalah kalian itu tidak salah pilih ya masuk di jurusan farmasi, entah itu D3 farmasi, entah itu S1 farmasi, entah itu analis farmasi. Itu kalian, karena apa? Karena peluangnya ke depan itu sangat tinggi ya. Peluang dalam apa? Peluang dalam mencari pekerjaan pastinya ya. Yang kedua, peluang dalam apa? Peluang dalam berbisnis misalnya. Ketiga, peluang dalam apa? Peluang di dalam bagaimana kita pengembangan ilmu ya. Karena apa ya? Untuk sekarang ini lagi ngetren di mana itu yang menjadi sebuah target ya untuk pengembangan sebuah obat atau drug development itu adalah orang farmasi ya. Jadi itu tidak salah farmasi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini yang mau saya jelaskan ya. Nah kalian sekarang adalah seorang mahasiswa ya, bukan siswa lagi ya. Kalian sekarang adalah sudah mahasiswa. Di mana mahasiswa ini merupakan orang yang belajar ya di perguruan tinggi ya, baik di universitas akademi ya. Adik-adik sekarang bukan lagi belajar di yang sekarang ada istilahnya sekolah,
tetapi kalian sudah masuk yang namanya perguruan tinggi, ya. Di mana semuanya itu terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi yang disebut sebagai, jadi bukan siswa. Kalian siswa tertingkat nama dan siswa. Jadi ini kalian memang diminta ya, bukan minta. Kita belajar ya, teman-teman ini atau adik-adik ini adalah belajar bagaimana kalian itu sudah tidak lagi istilahnya itu menunggu ya. Tunggu arah ya. Mungkin dulu waktu sekolah SD, SMP, kemudian SMA ya, itu menunggu arahan dari guru ya. Tapi sekarang mahasiswa, kalian itu sudah siswa benar-benar tertinggi mahasiswa. Kalian sekarang ini bisa mengekspor ya dari inovasi kalian ya. Kalian berhak atas apa? Memberikan sebuah inovasi ya. Kalian diminta di sini untuk bergerak lebih dahulu ya, seperti itu. Jadi istilahnya di sini adalah saya memberikan sebuah sport karena kalian jangan kaget ya. Ya, jangan kaget istilahnya nanti kalau sudah masuk kuliah kok banyak tugasnya. Kalau sudah masuk kuliah begini kok banyak PR-nya, homework seperti itu. Jangan kaget. Karena dunia mahasiswa seperti itu. Ya, dunia mahasiswa seperti itu. Jadi kita benar-benar belajar dari apa? Dari kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya mungkin SMA datang masuk kelas, duduk, kemudian mendengarkan guru, lalu pulang seperti itu. Tapi sekarang berbeda zamannya. Ya. Sekarang sudah zaman juga digitalisasi. Kalian sekarang sudah searching di Google, semua yang kalian butuhkan pasti keluar. Nah, maka di situ kalian sekarang harus lebih saya bilang fokus ya, fokus ke farmasinya ya. Untuk apa? Untuk lebih belajar ya, supaya nanti 3 atau 4 tahun lagi kalian benar-benar akan merasakan di mana tingkat kepuasan tersendiri ya selama 3 atau 4 tahun ya, nanti untuk D3 ataupun S1 farmasi. Tapi saya cuma berdoa semoga dari sekian ratus mahasiswa yang masuk ya di diploma atau sarjana farmasi ini bisa lulus semuanya ya tepat waktu ya 100% seperti itu. Amin. Kemudian ini yang menarik juga ya, yang tadi sudah disampaikan juga ya oleh gubernur ya, kemudian ketua pelaksana ya, dan juga dari mahasiswa itu sekarang itu tidak juga hanya sekedar mahasiswa yang dimana hanya belajar di kelas, enggak ya, karena mahasiswa di sini juga harus mencoba untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Karena apa? Karena di sini kalian ini hanya mahasiswa berprestasi. Ya di sini apresiasi dari gubernur khususnya untuk Fakultas Farmasi ya, di mana sudah mengadakan sebuah semacam alpine ya, sudah yang keberapa ya, keempat ya kalau nggak salah. Ini bagus ini, di mana kita diminta untuk mahasiswa ya, khususnya mahasiswa diminta untuk kalau bisa nanti suatu saat 3 atau 4 tahun itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Mahasiswa ya, jadi kalau mahasiswa itu berbeda. Mahasiswa berprestasi di sini adalah mahasiswa yang berhasil ya mencapai prestasi tinggi. Ya, ingat, mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler ya maupun ekstrakurikuler. Kemudian apa? Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kemudian bersikap positif serta berjiwa Pancasila khususnya ya di sini. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena apa? Kalian ya, adik-adik ini ya. Kalau menjadi mahasiswa, saya yakin semua pasti bisa menjadi mahasiswa. Karena mahasiswa itu di mana yang penting sudah terdaftar di dalam perguruan tinggi. Tapi mahasiswa belum tentu menjadi mahasiswa berprestasi. Karena apa? Mahasiswa berprestasi di sini harus punya prestasi tinggi. Ingat baik-baik ya. Prestasi tinggi. Baik apa? Kurikuler maupun ekstrakurikuler. Serta apa? Mahasiswa yang mampu berkomunikasi. Nah, jadi kalian di sini suatu saat kuliah ya, dari semester 1 ya, nanti kalau misalnya 3 tahun misalnya semester 6 ataupun nanti yang
4 tahun sampai semester 8 misalnya, itu harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Sama siapa? Siapapun itu. Ya. Suatu saat nanti kalian sudah akan bekerja, kalian diminta untuk benar-benar berkomunikasi dengan pasien. Ya. Bagaimana sih berkomunikasi dengan pasien? Ya, yang baik seperti apa? Karena suatu saat nanti kalau kalian sudah bekerja, yang kalian berhadapan itu bukan hanya pasien yang pintar berkomunikasi. Suatu saat nanti misalnya pasien tersebut misalnya dia mempunyai keterbatasan dalam arti tidak bisa berbicara misalnya. Dia nanti mau beli obat membeli obat di apotek dan saat itu ada kalian misalnya. Pasien tidak bisa berbicara. Itu bagaimana kalian menanggapi? Nah, ini nanti di farmasi ini nanti kalian benar-benar diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya, suatu saat nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah ya, entah itu D3 ataupun S1, itu nanti belajar bagaimana komunikasi yang baik ya. Kemudian informasi yang jelas ya. Kemudian jangan hanya yang baik seperti apa kepada pasien khususnya. Nah, nanti kalian ini saat kuliah ini nanti benar-benar diajarkan ya, adik-adik sekalian ya. Yang jelas berkomunikasi itu bukan hanya sekedar kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, di sini juga ada trennya ya. Trennya itu adalah apa? Berkomunikasi dengan sejawat tenaga kesehatan yang lainnya. Misalnya berkomunikasi dengan profesi yang lain, misalnya perawat misalnya. Saat kalian bekerja di rumah sakit misalnya, yaitu bagaimana sih berkomunikasi yang baik. Kemudian apa? Berkomunikasi dengan profesi yang lain seperti apa? Dokter misalnya. Nah, suatu saat nanti itu kalian benar-benar itu akan menghadapi semacam itu. Makanya di sini itu kalian nanti akan benar-benar belajar bagaimana berkomunikasi yang baik seperti itu. Oke. Yang jelas banyak jalan meraih prestasi ya untuk menggapai mimpi ya. Nanti saya akan tengahkan ya, pada dasarnya itu mimpi bukan hanya sekedar mimpi. Mimpi harus seperti apa ya? Terlalu banyak caranya ya. Nah, dari bagaimana kita memposisikan diri saja ya, seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting juga yang mau saya sampaikan ya. Lakukanlah perubahan dari sekarang ya, buat adik-adik ya sekarang yang sementara kuliah D3 atau kuliah S1, berubahlah dari sekarang, move on ya teman-teman sekalian ya. Jadi move on. Move on yang saya maksud di sini adalah seperti apa? Move on dari segalanya yang dulu kalian mungkin beradaptasi saat kuliah, saat sekolah misalnya. Entah itu di SMA, entah itu di SMF. Rubahlah karakter kalian pada saat kalian sudah berada di seperti apa? Kalian harus punya move on. Ingat kata apa? Ya, yang tadi saya tanyakan di awal. Apa alasan apa alasan masuk ke jurusan farmasi? Ternyata ada jawaban misalnya karena peluang kerjanya banyak. Ya. Karena tertarik menjadi seorang farmasis misalnya. Nah, itu harus punya visi, ya. Visinya harus terarah. Ya, kalian sudah masuk jurusan farmasi. Harus seperti apa sih saya? Ya. Selain punya visi harus apa? Action. Ya, action. Kalian harus benar-benar mengimplementasikan. Dalam arti di sini adalah kalian benar-benar harus melakukan tindakan harus kalian lakukan. Ya. Lalu apa? Fashion ya. Fashion kalian adalah farmasi. Ya. Fashion kalian adalah farmasi. Ya, suatu saat misalnya lulusan D3 farmasi menjadi tenaga teknis farmasi yang misalnya. Ya, saya doain pastinya ya. Kemudian lulusan S1 farmasi lanjutkan ke profesi apoteker menjadi profesi apoteker yang handal. Ya, itu passion. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Lakukan off on yang berikutnya adalah collaboration. Ya. Collaboration di sini seperti apa sih? Nah, kolaborasi di sini adalah bagaimana berkolaborasi dengan yang tadi saya sudah bilang tadi. Jadi interprofesional ke profesional misalnya. Misalnya kolaborasi dengan profesi yang lainnya
Seperti apa kolaborasi? Bagaimana kita berkolaborasi dengan tenaga keprofesian perawat misalnya, nurse misalnya, atau kolaborasi dengan dokter misalnya. Jangankan tenaga keprofesional yang lain, dengan sejawat pun benar-benar harus kolaborasi, ya. Jadi lakukanlah perubahan move on dari sekarang, ya. Kalau bisa kalian di sini adalah bekerja sama, teamwork, ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh gubernur ataupun tadi dari ketua pelaksana dan juga dari Bu Dekan, ya. Benar-benar harus kolaborasi, ya. Kalian sekarang yang mungkin masuk S1 farmasi dengan jumlah sekian ratus, ya. Kalau bisa keluar itu kalian juga harus dengan posisi yang sama masuknya. Nah, itu punya sebuah visi, punya sebuah misi. Nah, caranya bagaimana? Move on. Ingat ya, vision, action, passion, dan collaboration. Saya yakin semuanya pasti akan benar-benar menjadi orang yang sukses pastinya ya, kalau mulai dari sekarang. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini juga yang harus kalian istilahnya ya, pelajari ya dari konsep pendidikan mahasiswa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dekan ya. Kalian nanti ada di perkuliahan ini atau misalnya jadi mahasiswa ini bukan hanya istilahnya di sini adalah belajar untuk memperoleh IPK yang tinggi, tidak. Kalian juga diminta untuk non kurikulernya itu kalau bisa ditingkatkan juga. Jadi jalannya itu harus benar-benar balance, benar-benar seimbang ya. Seperti Twin Tower ya, sama tingginya itu sama ya. Jadi suatu saat nanti kalian pasti jadi nih mahasiswa ya, mahasiswa aktif pastinya ya. Kalian diminta untuk apa? Untuk meningkatkan kurikulum akademiknya ya, proses belajar proses belajar ya, mahasiswa ya PBM seperti itu. Kemudian di sisi lain adalah soft skill-nya. Ya. Soft skill-nya kalian juga kalau bisa ditingkatkan. Kolaborasi, communication, dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Jadi benar-benar ini merupakan sebuah tujuan juga dari perguruan tinggi ya, khususnya di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri. Di mana itu tujuan akhir atau output akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari lulusan dan alumni. Ya kita ataupun institut ya pada dasarnya itu berharap ya, bukan berharap ya, tapi juga harus menjadi suatu ciri khas dalam arti, oh ya ini mahasiswa lulus dari D3 dan S1 ya, misalnya khususnya untuk jurusan farmasi, oh yang ternyata lulus dari IK nih, dia pintar berkomunikasi misalnya, yang diharapkan oleh perguruan tinggi seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadi kalau bisa itu benar-benar adik-adik itu ya itu yang saya sudah sampaikan di awal adalah harus menjadi mahasiswa yang aktif ya. Buatlah pikiran kalian itu kalau bisa aktif, aktif, aktif. Jangan sampai pasif ya. Karena kalian bukan siswa. Kalian adalah mahasiswa seperti itu. Ya, karena suatu saat ya 3 atau 4 tahun itu benar-benar kalian itu banyak sekali yang mendapatkan sebuah materi-materi mungkin dari Bapak Ibu dosen yang benar-benar yang apa istilahnya itu adalah berbeda pasti ya karakter ya antara dosen A, dosen B, dosen C, dan terutama di sini adalah jangan kaget. Ya. Mungkin saja ada dosen di sini yang memang agak keras. Mungkin dosen di sini adalah agak pelit nilai misalnya. Di sini dituntut kalian mahasiswa untuk apa? Untuk bisa membaca karakter dari dosen. Ya. Oh saat saya berhadapan dengan dosen X misalnya, oh dosennya karakternya misalnya keras misalnya. Bagaimana kalian dituntut untuk berhadapan dengan dosen tersebut? Carilah perhatian seperti apa untuk bisa dosen tersebut itu klop dengan kalian seperti itu ya. Begitu misalnya dosen yang pelit nilai misalnya, suatu saat pasti kalian akan menemukan seperti itu. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan yang namanya adalah pesimis ya. Buanglah pesimis. Sudah saya bilang dari awal ya pada dasarnya kalian tidak salah pilih masuk jurusan farmasi. Karena kalian akan benar-benar memetik ya pada saat nanti kalian itu sudah lulus.
ya. Dunia kerja terlalu luas. Kalian lulus pasti langsung dapat pekerjaan. Seperti itu. Nanti saya juga akan jelaskan di mana sih tempat-tempat bekerja untuk lulusan farmasi seperti itu. Saya menggunakan farmasi ya. Ini merupakan adalah ya twin tower ya. Jadi dia itu sama. Kalau bisa itu soft dan hard itu harus sama, harus balance. Tidak boleh kalian softnya lebih tinggi, tidak boleh kalian hardnya lebih tinggi. Ya seperti itu. Jadi di sini yang harus diapresiasi adalah gubernur dari BEM fakultas misalnya ya, dari panitia juga di sini semua. Ya kalau bisa dari adik-adik kalau misalnya pengen meningkatkan soft skill misalnya, gabunglah juga dengan apa namanya BEM Fakultas Farmasi seperti itu. Karena suatu saat ya kalian benar-benar diasah. Ini benar-benar kalian diasah untuk apa? Untuk hard dan softnya. Bukan hard sendiri ataupun soft sendiri. Enggak. Dua-duanya kalian diasah. Untuk apa? Biar balance. Biar sempurna. Nanti lulusan benar-benar lulusan dari IKA khususnya untuk farmasi itu biar sempurna. Entah itu hard ataupun soft skill-nya. Seperti itu. Yang perlu terus terang saya mau sampaikan ya kepada adik-adik di sini adalah kenapa kok harus soft skill? Kenapa kok harus soft skill? Kenapa kok nggak hard skill? Ya, karena saya mau sampaikan pada dasarnya ini menurut riset yang sudah disampaikan ya kemarin ya mungkin ikut seminar atau pelatihan ya. Dari soft skill ya yang saya sampaikan ya apalagi di dunia bisnis ya ataupun di dunia pekerjaan kurang lebihnya ya. Ini merupakan top 6 soft skill ya. Ya, dari top soft skill ini, 6 ini ya, entah itu nanti suatu saat ya, kalian di sini diminta untuk apa sih? Ya, yang samanya itu apa? Nah, ini. Dari bisnis eksekutif ya, ada integrity, ada community, ya, ada accountability, ada interpersonal skill, ada positive attitude. Di sini itu salah satu yang perlu kita tekankan adalah apa? Yang dibutuhkan adalah komunikasi, ya. Komunikasi butuhkan soft skill-nya. Kemudian ada apa? Human research. Ya. Selain ada accountability, profesional, ada teamwork. Salah satunya adalah ada di business school. Ya, ada komunikasi, ada accountability, ada interpersonal decision making, kemudian ada teamwork, creativity. Tapi di sini juga adalah komunikasi yang diminta. Ya. Kemudian ada MBS student. Ya, ada komunikasi, ada ethical value, ada teamwork, ada team management, ada problem solving. Salah satunya adalah apa? Communication. Berarti dari komponen dari sukses ini, soft skill-nya yang dibutuhkan itu adalah apa? Komunikasi, adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau bisa nanti suatu saat ya kalian lebih diminta untuk apa? Aktif, berbicara. Ya. Kalau misalnya saat kuliah, kemudian kurang paham, bertanyalah kepada dosen. Kalau nggak ada dosen, bertanyalah kepada teman-temannya. Ya. Collaboration, karena apa? Komunikasi itu penting saat kalian berada di perguruan tinggi atau di sini adalah kalian sudah menjadi mahasiswa ya, khususnya di jurusan farmasi. Nah, ini juga yang mau saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Pada dasarnya itu kompetensi lulusan perguruan tinggi yang diharapkan di dunia kerja. Bayangkan ya. Dari sekian ya, dari 20 yang mungkin yang nampak di dalam layar adik-adik sekalian. Nomor 1 yang dibutuhkan di dunia kerja itu apa? Kemampuan berkomunikasi. Ya. Kemampuan berkomunikasi ini yang dibutuhkan utama saat di dunia kerja. Ya. Dunia kerja mungkin IPK bahkan di sini menjadi urutan nomor 17. Ya, bayangkan. Yang pertama adalah komunikasi, kejujuran, kemampuan kerjasama atau teamwork, ya, kemampuan interpersonal, kemudian motivasi, kemampuan beradaptasi, ya, itu adalah yang dibutuhkan di awal di dunia kerja. Ya. IPK itu urutan sekian, adik-adik sekalian. Ya. Nah, jadi di sini itu kalau bisa itu memang soft skill ya, atau istilahnya kemampuan interaksi sosial itu benar-benar dibutuhkan untuk dunia kerja. Ya, nah ini adik-adik kalau bisa nanti benar-benar aktif ya nanti pada saat kuliah ya adik-adik sekalian di jurusan farmasi entah itu D3 ataupun juga S1 farmasi.
Kalau pengen diasah kemampuan komunikasi, ya saya sarankan untuk lebih juga misalnya masuk di kegiatan-kegiatan non akademik misalnya. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dimana membutuhkan komunikasi, kolaborasi, teamwork dan lain-lainnya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah sebuah produk pendidikan perguruan tinggi yang tadi sudah saya jelaskan dari awal ya, ada hard skill, ada soft skill ya. Hard skill itu adalah penguasaan ilmu, pengetahuan ya, teknologi dan terampil ya, teknik yang berhubungan dengan bidang ilmunya ya saat kalian berkuliah misalnya seperti itu. Soft skill itu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi yang jelas semua profesi itu membutuhkan keahlian hard skill ya tertentu, akan tetapi semua profesi juga memerlukan soft skill seperti itu. Jadi harus berjalan balance atau seimbang gitu ya. Nah ini mungkin juga bingung apa sih soft skill itu apa-apa aja sih atributnya? Apa istilahnya adalah apa saja yang ada dalam soft skill? Soft skill itu banyak sekali ada sekali. Jadi soft skill itu adalah kepedean atau kepercayaan diri misalnya. Kemudian ada apa? Komunikasi ya, lisan ataupun tulisan ya. Kemudian teamwork, kerjasama. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada etika ya, ada kemampuan berorganisasi dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan bagian dari atribut soft skill ya, teman-teman semua ya, atau adik-adik istri semua ya. Jadi kalau bisa ini semua itu di apa? Diasah benar-benar saat kalian berada di perkuliahan ya, menjadi mahasiswa, entah itu selama 3 tahun atau 4 tahun seperti itu. Nah, ini juga yang paling penting nih. Jadi selama kalian berkuliah sebenarnya itu selain kalian melakukan soft skill ya, itu sebenarnya ada tujuannya, adik-adik sekalian. Tujuannya adalah apa? Pada saat nanti kalian mengasah soft skill kalian, kalian benar-benar salah satu di sini adalah capaian untuk memperoleh apa? Sistem kredit prestasi ya, atau SKP. Di mana di sini sistem untuk menyatakan pengakuan prestasi mahasiswa soft skill ya. Mungkin kalian sudah dijelaskan ya oleh prodi ataupun oleh deputi kemarin ya. Oh nanti ya lulus D3 farmasi harus mencapai poin sekian misalnya. Nah itu sebenarnya adalah kalian benar-benar diasah untuk non akademisnya atau istilahnya adalah ekstrakurikuler atau apa non kurikuler. Kalian diasah, asah apa non akademisnya seperti apa. Untuk benar-benar kalian itu seenggaknya itu bukan hanya akademik saja, tapi non akademik itu benar-benar juga diasah untuk berjalan ke depan bisa seimbang seperti itu. Nah, ini kenapa sistem kredit prestasi? Nah, karena di sini yang poin utamanya adalah apa? Syarat pengajuan yudisium. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan kan oleh Bu Dek kan? Ya, jadi tidak hanya hard skill saja, soft skill-nya juga. Ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah apa namanya, misalnya contoh misalnya, kalian IPK-nya tinggi misalnya, oh tapi tidak bisa berkomunikasi, ya kolaborasinya nggak bisa, kan percuma. Seperti itu. Kalian misalnya IPK tinggi, diem aja kuliah, ujiannya 100 misalnya. Dapat IPK tinggi misalnya 3,999. Tapi kalian soft skill-nya nggak ada. Ya itu kan kurang bagus. Nah makanya di sini kalian diminta untuk soft skill-nya juga diangkat, diasah seperti itu. Nah ini juga ya tujuan dari SKP ya. Jadi meningkatkan partisipasi mahasiswa, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, bekerja sama dan komunikasi mahasiswa. Kemudian apa? Memberikan pengakuan atau penghargaan. Jadi nanti kalau misalnya kalian mengasah di bidang non akademis itu pasti ada pengakuan dalam bentuk poin seperti itu. Mengetahui semua aktivitas seperti itu. Kemudian apa? Mengisi surat keterangan pendamping ijazah. Suatu saat nanti kalian sudah lulus misalnya. Selain mendapatkan ijazah, kalian juga akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau istilahnya di sini adalah SKPI. SKPI itu apa isinya? Isinya adalah aktifan non akademik selama kalian kuliah. Misalnya, oh pernah mengikuti lomba dan juara misalnya. Oh pernah mengikuti seminar misalnya. Itu semua dihargai. Ya. Karena apa? Terus terang saja adik-adik sekalian. Suatu saat nanti kalau kalian sudah bekerja misalnya,
kalian benar-benar akan ditanyakan, waktu kalian kuliah, apa sih prestasinya? Nah, itu loh. Itu yang harus kita tanamkan dari sekarang. Ya. Jadi saat kalian mau bekerja itu kalian akan ditanya, diwawancarai misalnya. Oh, Dek, saat kalian kuliah kemarin itu apa sih prestasinya? Nah, prestasi ini kalian harus tunjukkan dengan apa? Ini loh, SKPI. Tunjukin SKPI kepada stakeholder. Tunjukin SKPI kepada HRD saat kalian nanti melakukan wawancara ya, misalnya dengan suatu perusahaan seperti itu. Maka di sini adik-adik sekalian itu kalau bisa apa? Ya itu aktif dalam soft skill-nya. Ya, selain hard skill juga soft skill harus benar-benar aktif seperti itu. Ya, dan saya percaya ya, yang jelas di sini adalah dari sekian ratus ya, mahasiswa ya yang mengikuti seminar kegiatan ini ya, siap ya, mahasiswa farmasi Bakta ini siap menjadi atau mewujudkan impian dan cita-cita menjadi pelopor dan pejuang kesehatan bangsa Indonesia pastinya ya. Mohon izin MC, apakah respon suara saya? Halo MC? Iya, Pak. Sepertinya ini laptop saya masih bermasalah. Respon suara PPT saya keluar? Bisa? Masih, Bapak. Masih terlihat. Oke, sebentar. Oh ya, baik, sebentar.
Mohon maaf untuk pemateri masih ada gangguan jaringan, mohon ditunggu. Halo, selamat siang. MC respon suara. Iya, Bapak, sudah terdengar. Oh iya, ini Dek, mohon maaf. Jadi ada bermasalah di laptop saya, tetapi saya sudah kirimkan PPT kepada panitia salah satunya. Iya, Bisa Bapak, minta sudah bantuan. diterima. Oh iya, bisa minta bantuan untuk di share screen. Baik, Bapak. Iya, sama-sama. Saya enggak apa-apa ya, pakai HP ya. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Iya. Mohon bantuan ya untuk share screen. Oke. Next lagi. Next lagi. Ya, oke. Mulai dari sini aja. Oke, coba di slideshow ya. Ya, oke. Baik, bisa respon suara ya saya ya. Baik, Bapak, sudah terdengar suaranya. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ada sedikit problem tadi. Saya lanjutkan kembali ya, adik-adik sekalian. Ya, ini adalah dasar acuan ya saat kalian berada di jurusan farmasi. Salah satunya adalah Permen nomor 51 ya tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya. Pekerjaan kefarmasian di sini ini sudah sangat jelas sekali ya. Pada dasarnya adalah uh, yang tertuang di dalam PP 51 adalah apoteker ya. Di sini keprofesian apoteker adalah merupakan sarjana farmasi yang lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Suatu saat nanti kalian S1 farmasi pasti kan lanjut menjadi apoteker. Kemudian apa? Kemudian dari tenaga kefarmasian ya. Tenaga kefarmasian di sini merupakan tenaga kefarmasian yang pekerjaannya itu terdiri dari apa? Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Ya, jelas ya, ada profesinya, farmasiannya. Nah, pekerjaannya apa? Nah, ini dia yang menurut PP 51. Dimulai dari apa? Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, sampai kepada apa? Pelayanan informasi obat. Ya, ini memberikan informasi di asah kalian soft skillnya
Yang jelas penalis farmasi ataupun S1 nanti suatu saat lulus menjadi profesi. Pekerjaan kefarmasian ini 3 substansi teman-teman atau adik-adik sekalian. Yaitu apa? Product oriented, patient oriented, dan juga drug development. Ya, ada istilahnya di sini adalah pengembangan dari obat. Ya. Oke, next. MC next, mohon izin. Nah ini, apa itu farmasi? Ya. Mulai di sini sepertinya kalian sudah nampak ya, pastinya ya, farmasi, pekerjaan kefarmasian seperti apa. Ya, selain berkaitan dengan obat-obatan dan segala macam, itu juga berkaitan dengan pasien. Ya, komunikasi benar-benar diasah. Ya, kalian harus benar-benar tahu ya, farmasi itu seperti apa. Oke, next. Nah ini, kita coba lihat ya. Jadi yang jelas itu lulusan farmasi ya. Di sini ada istilah yang dikenal adalah 9-star farmasi. Ya. Nah ini nih saat output ya, profil lulusan farmasi seperti apa. Semua sudah dituang dengan 9-star farmasi. Namanya dari entah itu decision maker, leader, teacher, dan kalian itu menjadi ini nih yang harus ditanamkan profil dari 9-star farmasi. Coba di next aja kita lihat satu persatu. Oke, lagi ya, ini adalah garis yang diolahkan oleh WHO. Nah ini, kita lihat satu persatu. Istilahnya di sini adalah caregiver. Ya, caregiver itu apa sih? Ya, mohon maaf di sini saya sampaikan saja. Jadi seorang apoteker ya, bukan apoteker, jadi seorang farmasis ya, itu merupakan profesional kesehatan yang benar-benar peduli ya dalam wujud nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Nah, itu yang harus ditanamkan oleh adik-adik dan suatu saat nanti lulus ya. Terkadang itu sering sekali saya itu menemukan ya mungkin dari mahasiswa yang semester awal ditanya, kalian kalau lulus pengen jadi apa? Itu bingung. Jadi apa sih? Nah itu. Ya ada yang ngomong bilang, ah lulusan farmasi itu lulus jadi bakul obat. Ada banyak sampai sekarang juga kayak gitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah tidak semuanya seperti itu. Profil lulusan S1 farmasi ini loh. Ya. Caregiver. Next lagi, Dek. Selain kayak decision maker. Ya. Jadi seorang farmasi ya, itu merupakan seorang yang mampu menetapkan dan menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian. Misalnya kalian bekerja dalam sebuah instansi misalnya. Di apotek atau di rumah sakit. Contoh misalnya di apotek misalnya. Ada pasien membawa resep atau ada pasien mengeluhkan obat aja, mengeluhkan penyakit misalnya. Dia itu demam, panas, 3 hari nggak turun-turun. Apa sih obat yang diberikan kepada pasien tersebut? Terapi apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Itu yang tahu adalah farmasi. Obatnya yang tahu secara spesifik adalah farmasi. Obat A, obat B, obat C, obat D itu adalah farmasi. Nah, kalian di sini kalian akan menjadi seseorang yang bisa apa? Mengambil sebuah keputusan. Atau istilah adalah decision maker. Yang di sini merupakan salah satu poin dari 9-star farmasinya. Ya. Next, coba selain decision maker, komunikator. Ya. Yang tadi selalu saya sampaikan, komunikasi. Ya, jadi mahasiswa ataupun nanti suatu saat ya jadi seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian itu harus mampu apa? Menjadi komunikator yang baik. Sehingga apa? Pelayanan kefarmasian dan interaksi kepada pasien ya, itu juga bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya kepada pasien, tapi juga apa? Tenaga kesehatan yang lainnya. Seperti itu. Next, selain komunikator, nah ini manajer. Ya. Seorang farmasis ya suatu saat misalnya kalau S1 jadi apoteker misalnya ataupun D3 tenaga teknis kefarmasian misalnya. Merupakan seorang manajer yang dalam aspek apa? Kefarmasian non klinis. Kemampuan ini harus ditunjang kemampuan manajemen yang baik. Contohnya sebagai apa? Atau apoteker penanggung jawab apotek. Ya. Atau misalnya menjadi sebagai seorang instalasi farmasi rumah sakit.
Nah, ini benar-benar mampu mengendalikan ya, mengendalikan istilahnya apa? Menjadi seorang manajer yang mampu mengatasi masalah apapun itu. Ya, nanti kalian saat kuliah itu benar-benar diajarkan waktu entah itu kuliah di 3 ya ataupun S1 farmasi benar-benar diajarkan. Seperti apa sih menjadi seorang manajer khususnya di bagian farmasi yang baik seperti apa. Kemudian selain manajer, next leader. Ya. Ini mampu menjadi seorang pemimpin ya yang mempunyai visi misi jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan sebuah apa? Institusi, perusahaan, lembaga yang dipimpin. Itu benar-benar kalian diminta untuk menjadi seorang leader. Diasahlah soft skill kalian ya. Bagaimana kalian memimpin sebuah apa ya, sebenarnya sebuah program misal. Nah, sepertinya nih kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Ormawa ini pasti menjadi leader seperti itu. Bagaimana berkolaborasi dengan kepanitiaan untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah kegiatan misalnya. Nah, ini lulusan dari farmasis. Next leader profil farmasi adalah lifelong learner. Yang jelas mau kalian dari jurusan farmasi D3 atau S1, kalian itu pasti selalu yang namanya istilahnya adalah upgrade ilmu, ya. Belajar terus karena apa? Pengembangan obat itu selalu berubah-ubah. Sebelum lulus mungkin di sini nih pengembangan obatnya. Suatu saat nanti kalian sudah lulus sudah berubah lagi. Banyak sekali obat-obat yang nanti memang harus dipelajari. Banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang benar-benar selalu updating, ya. Update. Jangankan soal obat atau ilmu, kebijakan pun akan selalu update, ya. Maka dari itu, mahasiswa farmasi harus benar-benar apa? Updating ya, atau updating ya. Apapun itu mau kebijakan, mau berkaitan dengan ilmu, benar-benar harus belajar. Baca, sering baca. Seperti itu. Ya, jadi farmasi ya salah satu. Kalau kalian pasti saya sudah bilang dari awal ya, kalian itu tidak salah pilih farmasi. Ya, tidak salah pilih farmasi karena farmasi itu adalah kompleks. Menarik ya saya bilang ya. Banyak sekali yang nanti suatu saat kalian akan benar-benar merasakan tingkat kepuasan tinggi benar-benar ya saat kalian benar-benar sudah selesai. Ya. Benar-benar luar biasa pastinya ya. Oke, next selain lifelong learner, teacher ya. Nah, ini seorang farmasi dituntut menjadi apa? Pendidik, akademis dan edukator. Tinggal memposisikan diri aja. Misalnya nanti lulusan dari D3 farmasi pengen membuka sebuah kursus misalnya, atau lulusan S1 farmasi pengen menjadi guru misalnya. Itu kalian akan menjadi seorang pendidik di akademis misalnya. Atau edukator, memberikan edukasi kepada masyarakat misalnya. Tentang kefarmasian, tentang obat-obatan. Nah, ini salah satu profilnya adalah teacher. Next. Nah, selain 7 semester masih ada nambah 2 ya yang sekarang ya. Itu adalah apa? Riset ya. Jadi seorang farmasi ya merupakan seseorang yang ingin menjadi apa? Peneliti dalam penemuan dan pengembangan obat-obat yang menjadi lebih baik. Ini yang menjadi tren juga nih kalau misalnya lulusan dari D3 atau S1 yang bekerja di apa? Di industri. Ya, mereka diminta untuk apa? Untuk mengembangkan obat. Karena apa? Jadi jika kalau berhasil, wah jangan ditanya lagi, itu pasti banyak sekali reward yang akan didapatkan. Seperti itu. Selain riset apa? Entrepreneur. Ya. Jangan salah, farmasi itu juga ada jiwa entrepreneurnya. Ya, jiwa kewirausahaannya. Ya. Jadi entrepreneur di sini adalah merupakan seorang farmasi yang diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam pengembangan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi benar-benar jiwa kewirausahaan kita itu pasti adalah suatu saat ya kita lulus di saat kita sudah lulus untuk menjadi seorang profesi ya, entah itu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Next. Nah, ini merupakan fasilitas kesehatan adik-adik sekalian yang saya sedikit ada penampilan dalam
layar PPT saya di sini adalah fasilitas kesehatan ini merupakan peluang yang mungkin nanti kalian akan dapatkan. Ya, kalian bukan dapatkan, tapi kalian suatu saat lulus akan bekerja di mana. Ya. Kalau untuk di fasilitas kesehatan, kalian akan misalnya kerja di rumah sakit misalnya. Ya, bisa kalian kerja di rumah sakit. Lulusan D3 kerja di rumah sakit banyak peluangnya, terlalu banyak. Ya. Menjadi tenaga teknis kefarmasian. Kalian S1 farmasi misalnya, saat kalian misalnya sudah menjadi apoteker misalnya, ini adalah menjadi impian bagi semua calon apoteker. Pengen bekerja di mana? Rumah sakit. Karena apa? Akan menjadi apa? Penanggung jawab. Siapa sih yang nggak pengen menjadi kepala instalasi farmasi rumah sakit misalnya? Nah itu. Kemudian apa? Apotek. Ya. Mau apotek kimia farma, apotek sejahtera grup, apotek swasta, apotek bersama, dan lain-lainnya. Itu adalah peluang kerja kalian. Mau itu lulus D3, S1 itu peluang kerja kalian adalah di apotek salah satunya. Selain itu apa? Pemerintahan. Ya. Kalian juga bisa bekerja di pemerintahan. Di dinas kesehatan misalnya. Ya. Atau apa? Puskesmas misalnya. Itu juga kalian tempat peluang besar untuk bisa bekerja di sana. Apalagi sekarang itu lagi gencar-gencarnya misalnya setiap tahun itu pasti dibutuhkan yang namanya ASN. Ya. Atau PNS, ya. Itu dibuka lebar itu. Kemudian apa? Industri farmasi. Ya. Industri farmasi juga bisa nih jadi peluang kerja nih bagi apa? Lulusan D3, D3 farmasi, D3 analis, ataupun S1 farmasi. Banyak juga yang pengen bekerja di industri farmasi. Ya, banyak sekali. Karena apa? Mungkin dari fashion ya. Makanya saya bilang bentuklah fashion dari sekarang. Suatu saat tuh kalian pengen bekerja di mana? Oh, saya pengen bekerja di industri misalnya. Berarti saya yang harus memperkuat ilmu saya di mana? Oh, di teknologi sediaan padat, sediaan cair, dan sepertinya. Seperti apa namanya? Mata kuliah yang sifatnya untuk industri misalnya, farmasi industri. Itu dikuatkan. Sehingga benar-benar kalau kalian lulus itu, oh ini nih, kalau kerja industri nggak kaget, oh seperti ini ya kerja di industri. Ya. Karena kita tahu ya pada dasarnya ya, kerja di industri memang mendapatkan jasa atau reward yang banyak ketimbang di pelayanan yang lainnya. Ya. Terus terang saja ya, mohon maaf adik-adik sekalian. Ya. Peluang kerja farmasi yang saya bilang, ya tadi mungkin dari beberapa adik-adik yang tadi saya sampling itu, peluang kerjanya banyak, jawabnya seperti itu. Itu memang benar. Di mana saja itu farmasi peluang kerja ini sangat-sangat besar. Jadi saya bilang kalian tuh tidak salah pilih jurusan seperti itu. Ya. Don't dream if you just sleep. Ya. Kenapa saya menuliskan ini? Karena apa? Jangan hanya bermimpi deh jika kamu hanya tidur. Dalam arti seperti apa? Kalau kamu bermimpi tinggi, terus kamu istilahnya itu adalah pengen tidur ben saya itu bisa mimpi itu, wes nggak usah lah. Mimpi dan harus lakukan. Wujudkan mimpi Anda. Jangan hanya tidur. Seperti itu. Satu kali next lagi. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena to be all and wish, you must first have to young and stupid. Ya. Kalimat ini itu benar-benar menjadi, kalau kita menintrospeksikan diri kita itu luar biasa. Jika kalian pasti akan merasakan yang namanya tua, kemudian menjadi bijak dan lain-lainnya. Tapi semua itu yang sekalian lewati apa? Masa muda dan masa benar-benar kalian itu tidak tahu apa-apa. Ya. Nah makanya belajarlah mumpung kalian sekarang itu ya saya rasa tidak semuanya bisa kuliah ya seperti kalian ini ya adik-adik semuanya ya. Makanya tolong manfaatkan ini ya. Belajar ya, belajar ya. Supaya menjadi orang yang benar-benar sukses ya. Orang-orang yang bijak seperti itu, khususnya di bidang kefarmasian. Oke, next. Oke, dah, wes. Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang berkaitan dengan motivasi untuk menjadi farmasi dan mungkin peluang-peluang kerja misalnya ya.
saat kalian lulus D3 atau S1 farmasi ya. Mungkin di sini saya pengen mungkin sharing atau pertanyaan yang mungkin dari adik-adik yang mungkin pengen bertanya, silakan.